Halo teman-teman semua, perkenalkan lagi nama aku Dia. Dan kita sampai pada materi terakhir di perbincangan sejarah dunia modern ini, yaitu materi yang cukup hypebeast, Perang Dunia Kedua. Kita semua tahu Perang Dunia 1, Perang Dunia 2. Flashback sedikit ke Perang Dunia 1, ada yang disebut sebagai Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ingin mengubah bagaimana international system itu dari balance of power menjadi collective security, seperti itu. Ini harus diingat ya, nanti akan kita sebut juga di Perang Dunia Kedua. Langsung masuk ke The New Great War. Kenapa ini disebut sebagai sebuah perang baru yang besar? Pertama-tama ini terjadi di dua front besar, yaitu Eropa dan juga Asia. Bisa dilihat di peta juga. Perang Dunia Kedua ini menjadi lebih masif, lebih besar, lebih menyengsarakan, dan lebih memakan banyak korban jiwa karena adanya perkembangan-perkembangan seperti teknologi perang yang lebih canggih, modernisasi, mobilisasi yang lebih gampang, sehingga ini membuat perang yang terjadi di dalam Perang Dunia Kedua ini sendiri menjadi lebih memakan korban jiwa yang banyak, yaitu approximately 50 million orang meninggal di Perang Dunia Kedua ini. Akibat adanya dukungan intensif dari kekuatan intelijen, maka serangan atau pola agresi ini menjadi lebih terencana di dalam Perang Dunia Kedua, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam fase menuju Perang Dunia Kedua di Asia ini sendiri pada masa 1937 sampai 1941. Satu peristiwa yang cukup menginisiasi adanya fase di Asia ini adalah Sino-Japanese War pada 1937. Kita lihat itu adalah bentuk manuver dari Jepang yang dilakukan dengan tanda menginvasi wilayah Cina. Pada saat itu Jepang melakukan gerakan yang agresif, muncul sebagai emerging dominant power di Asia. Dia menguasai beberapa daerah-daerah untuk menunjukkan tindak tanduknya. Lalu ditambah dengan tumpulnya Liga Bangsa-Bangsa yang pada saat itu untuk biasanya Liga Bangsa-Bangsa ini mencegah negara-negara yang agresif. Tapi di sini Liga Bangsa-Bangsa saat itu sedang tumpul dan tidak ada yang mencegah Jepang dalam melakukan agresi ini. Dan juga dilema atau keengganan dari Amerika Serikat dan juga Inggris untuk tegas terhadap Jepang, karena pada saat itu Amerika Serikat sedang fokus untuk recovery dari kerugian-kerugian perang pada saat Perang Dunia I. Jadi dia tidak ingin terlalu kecampur dengan masalah Jepang di Asia ini. Dan juga Inggris pada saat itu sedang tidak ingin ikut campur. Dia sedang fokus ke bagaimana bombardir yang dilakukan Jerman kepada daerah-daerah seperti di Polandia, Cekoslovakia, itu seperti itu. Maka muncullah konflik habis-habisan di daerah Asia ini sendiri, mendorong bagaimana Cina melakukan perubahan balance of power di front Asia ini, menciptakan new order dan memperluas kedudukannya di wilayah Asia. Meskipun dia pada saat itu dominan, unfortunately beberapa daerah-daerah besar di front Asia ini mengalami permasalahan di dalamnya dan ataupun mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan, seperti adanya politics level domestik di Cina, muncul Partai Komunis Cina pada saat itu, lalu Indonesia yang sudah melakukan gerakan-gerakan kemerdekaan yang membuat posisi Jepang pada saat itu semakin tertekan, dan mulai ditinggalkannya budaya-budaya kolonialisme di beberapa negara di dunia, bahkan di Asia juga, karena menganggap bahwa kolonialisme ini melakukan banyak kekerasan lalu merugikan, maka ini mulai ditinggalkan seperti itu. Bisa dilihat ini adalah peta invasi yang dilakukan Jepang, contohnya di Manchuria, Korea. Ini bisa dilihat di yang berwarna merah. Ini ada control of China pada saat itu. Ya, selanjutnya kita masuk ke masa Eropa. Di front Eropa ini, jika kita ngomongin Eropa, ada baiknya kita mulai dengan Jerman ya. Pada Perang Dunia I, Jerman ini mengalami kekalahan besar-besaran. Dia merasa dirugikan dari perjanjian Versailles, maka ia melakukan banyak sekali perubahan-perubahan di sini. Di sisi lain, muncul seorang pemikir yang bernama Hitler dengan pemikirannya yang radikalis, pemikirannya yang ultranasionalis, dan dimana pada saat itu ia ingin menjadi seorang pemimpin di Jerman yang menginginkan mengembalikan keadaan Jerman ini menjadi lebih baik. Maka
maka itulah Hitler menjadi rising power di Jerman. Namun majunya Hitler sebagai pemimpin ini tidak serta-merta gampang seperti itu. Tapi pada kudeta pertama yang dilakukan Hitler, ia itu gagal. Ia masuk penjara pada saat itu. Nah, ketika ia di penjara, ia dikunjungi oleh Maha Guru. Ia belajar bagaimana menaklukkan dunia, bagaimana menaklukkan negara dengan cepat dan sadis seperti itu, dan masif. Maka setelahnya terjadi reformasi di Jerman. Hitler dibebaskan, Hitler menang pemilu, dan Hitler menjadi pemimpin di Jerman pada saat itu dan dipercaya oleh masyarakat. Tahun 1937 Jerman adalah negara terkuat di Eropa. Jerman melakukan rearmament, pembangunan kembali, dan ia menginginkan lagi wilayah-wilayah konsesi seperti Austria dan Cekoslovakia yang dulu hilang akibat perjanjian Versailles ini sendiri. Kebijakan-kebijakan agresif dilakukan dengan visi dari si Hitler ini adalah Lebensraum Hitler. Nah, selanjutnya ada ambiguitas dari kekuatan besar di Eropa. Inggris dan Perancis pada saat itu berusaha untuk melakukan PDKT istilahnya, melakukan pendekatan dengan Jerman, dengan Hitler. Dia menganggap bahwa jalur diplomasi, jalur bluffing, jalur konsesi wilayah itu adalah tepat untuk mendekati Hitler. Dilakukan memang diplomasi, ada perjanjian salam tangan, iya. Tapi pada akhirnya Hitler mengingkari semua dari konsesi diplomasi yang dilakukan. Nah, itulah menyebabkan ambiguitas ini. Lalu ada isolasionisme dari Amerika Serikat. Ia tidak ingin ikut campur begitu banyak di wilayah Eropa. Muncul Mussolini dari Italia juga, dan adanya dampak dari Great Depression, di mana Great Depression ini ditandai dengan bagaimana hasil dari Perang Dunia I yang membuat kejatuhan dari ekonomi bangsa-bangsa di Eropa. Ini membuat bagaimana Jerman ini maju sebagai kekuatan yang tidak terbendung lagi seperti itu. Langsung masuk ke pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Ini ditandai dengan, ini bisa dilihat di peta ya, ada peta ekspansi yang dilakukan Jerman pada saat itu di Eropa. Nah, tadi kita bahas bagaimana dia melakukan perubahan-perubahan. Ada satu cara dia untuk melakukan invasi adalah Blitzkrieg. Ini gerakan yang cukup besar, cukup cepat, masif. Dalam waktu beberapa tahun, 1 tahun dia bisa menguasai lebih dari 1 negara. Bisa dilihat di sini, Jerman menginvasi wilayah Austria pada 1938, mengambil alih Cekoslovakia, salah satu wilayah di Cekoslovakia. Lalu dia melakukan Blitzkrieg juga ke Polandia, Jerman ke Belanda, ke Belgia, dan juga Prancis di tahun 1940. Jerman melakukan penyerangan terhadap Uni Soviet pada 1941 dan kembali lagi mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat pasca adanya tragedi Pearl Harbor ini sendiri. Bahkan atas dasar inilah, ini yang membuat Amerika Serikat mulai terguncang untuk menekan adanya pergerakan dari si Jerman. Nah, tadi Jerman dan juga wilayah Eropa. Sekarang kita ke wilayah Asia. Bagaimana sih pecahnya Perang Dunia II di Asia? Akibat dari dampak Great Depression dan juga inefektivitas dari LBB dan juga perjanjian Versailles ini dilanggar segala macam, ini menyebabkan perkembangan kebijakan ekspansionisme dari si Jepang ini ya di wilayah Asia. Nah, bisa dilihat yang merah ini daerah Dutch East Indies atau Asia Tenggara ini dikuasai. Pada saat itu Jepang ingin menguasai ini, dan bagaimana dia mengekspansi semua sumber daya alam. Karena dia melakukan perang, dia butuh amunisi. Itulah dia ambil dari wilayah yang dia kuasai seperti itu. Dia memutuskan untuk menyerang Amerika Serikat pada saat itu di Pearl Harbor di 1941 sebagai taktik untuk mendemoralisasi hadirnya militer Amerika Serikat di wilayah Pasifik. Nah, ketika sudah didemoralisasi, maka Jepang bisa berkuasa di sana seperti itu. Itulah bagaimana pecahnya Perang Dunia Kedua di Asia. Jika ditanya ya, apa sih penyebab dari Perang Dunia Kedua ini bisa pecah di Asia dan juga Eropa? Sebenarnya banyak alasan, tapi yang paling dikenal adalah tragedi Pearl Harbor ini sendiri yang eksplosif dan menyebabkan adanya perang ini. Dan di dalam Perang Dunia Kedua ada 2 aliansi ya, ada yang namanya Axis dan juga ada Allies. Axis ini adalah Italia, Jerman, Jepang
Dan Ally ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis. Kenapa Uni Soviet ada di in the middle atau di tengah-tengah? Ini bukan berarti dia bergabung ya dengan Amerika Serikat, kita tahu dia tidak cocok itu. Ini karena semata-mata persamaan nasib, ini semata-mata kesamaan dari apa yang dia inginkan gitu. Pada saat itu Uni Soviet diserang Jepang dan Uni Soviet juga diinvasi oleh Jerman, maka dia terpaksa gitu untuk sedikit condong ke allies ini sendiri. Makanya dia ada in the middle sebenarnya. Dari tadi kita bicara soal perang ya. Sekarang kita akan berbicara tentang perdamaian. Muncullah yang disebut dengan The United Nations atau PBB. Itu diinisiasikan di White House 29 Desember 1941 oleh Franklin Delano Roosevelt, yang dulu anggotanya adalah 51 negara, menginisiasikannya di San Francisco 1945. Sekarang anggotanya adalah 193 negara. Nah, itulah bagaimana Perang Dunia Kedua dan prosesnya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari Perang Dunia Kedua ini dan mengaitkannya dengan dunia hubungan internasional kita saat ini, bahwa ini adalah peristiwa yang penting untuk kita semua tahu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih dan semoga bermanfaat.